Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada kebiasaan masyarakat Indonesia juga di Aceh, setelah Ramadan, setelah hari raya, ada acara halal bihalal. Halal bihalal. Apa artinya itu halal? Halal, halal ya lawan haram. Bi dengan oh gitu ya. Ya. Jadi halal bihalal. Halal lawan haram. Bi dengan halal. Halal lagi, jadi halal dengan halal. Sebenarnya intinya silaturahim, minta maaf, minta dihalalkan, ya, ya. Nah, jadi minta dihalalkan, misalnya punya utang, ya, 10 juta dihalalkan, ya, nggak ada, nggak ada tuh. Baik. Jadi sebenarnya dalam Islam itu, ya, silaturahim namanya. Silaturahim bukan halal. Acara silaturahim itu kapan pun boleh, apalagi setelah kita melaksanakan ibadah shaum yang pahalanya luar biasa. Al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ah dhafin. Satu kebaikan, satu amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Luar biasa. Banyak sekali amal kita. Kalau kita di bulan Ramadan banyak beramal soleh, tapi kalau banyak tidur, enggak banyak tidur. Pernah. Nanda. Mana ada tidur ibadah? Kalau begitu nanti orang habis subuh tidur, bangun lagi, zuhur kalau ada salah, tidur lagi, ibadah lagi, bangun asar, ibadah lagi. Nah, ya, hadis tentang tidur itu ibadah la aslalahu, tidak ada asal usulnya, alias maudhu, palsu. Tapi kalau tidur sekedarnya, enggak pakai hadis pun sudah tentu ibadah ghairu mahdhah. Namanya kita istirahat kan dapat pahala. Tapi jangan kita gunakan hadis maudhu tadi untuk ayo tolonglah cuci piring, orang sedang ibadah. Lalu kerjalah, sedang ibadah. Nah, ini keliru. Ya. Nah, hari ini katanya tadi halal bil halal, silaturahim. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, silaturahim ini besar sekali keutamaannya. Nah, inilah keistimewaan ajaran Islam. Di antaranya Allah menyuruh bersilaturahim. Nabi mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga kalian hingga kalian beriman. Wala tu'minu
wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak dianggap benar-benar beriman hingga kalian saling berkasih sayang. Kemudian Nabi melanjutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan pada kalian, kata Nabi, satu hal, jika kalian mengamalkannya kalian akan saling berkasih sayang. Faqala, Nabi menjawab, afshus salam bainahum, sebarkanlah salam di antara kalian. Sebarkan salam, silaturahim. Makanya jangan kita jumpa teman, halo friend, assalamualaikum, halo friend, halo bestie, ada assalamualaikum. Assalamualaikum pun yang jelas sehingga bisa dipahami maknanya. Ya, Waalaikum. Mana ada maknanya Waalaikum? Assalamualaikum minimal ya. Tuh, afsus salam ini, sebarkan salam. Luar biasa, enggak ada ajaran di dunia ini yang menganjurkan demikian. Jumpa teman, assalamualaikum. Dasar sekali assalamualaikum itu, Bu. Ada pengalaman pribadi saya, Bu. Dulu waktu kuliah saya, waktu pulang kampung bertemu musuh. Musuh itu apa maksudnya? Ya pokoknya musuh lah. Jadi begitu saya sampai ke tempat Tuhan, jumpa sama dia di bengkel. Apa katanya? Ancah taloang. Taloang itu artinya apa? Ngajak berkelahi. Taloang. Itu kalau kami dulu di tempat Tuhan, kalau taloang artinya apa? Sanggup kamu ngajak berkelahi. Taloang, talowaang. Dah. Tahu Bu apa saya ucapkan? Assalamualaikum. Berubah wajahnya. Berubah dia wajahnya. Padahal dia entah kenapa dia marah sekali sama saya. Mungkin dah lama kali enggak jumpa, ingin dia pukul saya, tapi assalamualaikum, berubah. Coba ibu-ibu ya, misalnya suami mau mukul kita, assalamualaikum kanda. Selesai dah tu. Dompetnya keluar itu. Assalamualaikum, afshus salam. Jadi kenapa kadang-kadang, maaf ya, dengan keluarga, dengan suami kadang-kadang kasih sayang itu berkurang? Karena tadi kita ngomong dengan suami enggak ada assalamualaikumnya. Jarang assalamualaikumnya. Paling jangan assalamualaikum wahai suamiku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebarkan salam. Kan tadi apa Nabi mengatakan? Maukah aku tunjukkan pada kalian satu hal, jika kalian melakukannya kalian akan berkasih sayang. Apa kata Nabi? Afshus salam bainakum. Assalamualaikum. Nah, ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Afshus salam bainakum. Awala adullukum ala syai'in, kata Nabi. Idza fa'altum tahabbtum. Maukah aku tunjukkan satu hal pada kalian, kata Nabi, jika kalian mengamalkannya kalian akan berkasih sayang. Faqala, Nabi mengatakan, afshus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, ini hari ini dah istimewa, ada ya, kita minum dulu ya. Ini gua nggak minum. Katanya halal lebih halal. Ya. Jadi Bu ya, dalam Islam kita harus menyayangi, membenci, berteman, bermusuhan karena Allah. Itu ingat. Saya ulangi ya.
Dalam Islam kita harus menyayangi karena Allah, membenci karena Allah, berteman karena Allah, bermusuhan karena Allah. Itu tali iman yang paling kokoh, Bu. Nabi mengatakan, "Awsaqul mural iman." Tali iman yang paling kokoh adalah al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Berteman karena Allah, bermusuhan karena Allah. Wal hubbu fillah, menyayangi, mencintai karena Allah. Wal bughdu fillah, membenci karena Allah. Bisa enggak? Jadi apa? Berteman karena Allah, bermusuhan karena Allah, menyayangi karena Allah, membenci karena Allah. Tapi kadang-kadang kita nggak kayak gitu. Orang yang disayangi Allah kita benci hanya karena masalah sepele. Orang yang dibenci oleh Allah kita sayang hanya karena kenapa? Karena kasihnya kita kue. Coba kita menyayangi karena Allah. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, menurut ibu-ibu kira-kira Allah sayang nggak sama saya? Nah, ibu-ibu juga harus sayang sama saya. Kalau Allah benci sama saya, ibu-ibu juga harus benci. Makanya kita sayang sama orang, benci sama orang, itu tergantung bagaimana redhonya Allah atau mukanya Allah. Sekarang saya tanya sama ibu, Allah benci nggak sama orang nggak salat? Kita juga harus benci. Tapi ketika dia kemudian salat, Allah sayang nggak? Kita juga sayang. Makanya benci dan sayang kita nggak permanen, Bu. Kalau permanen itu tidak lagi Allah redhoi. Itu sudah berasal dari hati apa? Hati yang sakit. Karena dengki, dendam, ya. Bisa dipahami kira-kira, Bu, ya. Jadi menyayangi, membenci, berteman, bermusuhan karena Allah. Ya, jangan karena yang lainnya. Dah. Kemudian silaturahim. Jadi tadi saya sudah menjelaskan, ya. Yang pertama sekali saya jelaskan tadi apa? Bahwa menyayangi karena Allah, membenci karena Allah, berteman karena Allah, bermusuhan karena Allah. Nah, sekarang saya ingin jelaskan apa hikmahnya silaturahim. Nah, ini kan kita silaturahim. Tadi sudah saya jelaskan juga tentang menyebarkan salam. Apa hikmahnya silaturahim? Dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim. Ya, itu dia hadis riwayat Imam Bukhari dan lainnya. Jadi apa kata Nabi tadi? Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah sering-sering bersilaturahim. Tuh, jadi ibu-ibu ya, kalau kita ingin luas rezeki, banyak rezeki, sering-sering
silaturahim, kunjung mengunjung, apalagi waktu makan. Banyak rezeki kita itu. Coba tes. Pas waktu makan, assalamualaikum. Makan lo, rezeki. Ya. Jadi kemudian ya, misalnya contoh ya, ibu ada jualan apalah. Coba kalau kita berkurung di rumah, nggak ada teman, nggak tahu kalau kita jualan, nggak tahu kita jual apa. Tapi dengan kita silaturahim, ibu jual ini ya, jual itu ya, boleh ya, beli ya, utang dulu tapi ya boleh. Silaturahim, apa? Memperbanyak rezeki. Tuh. Kemudian kata Nabi selanjutnya tadi apa? Kalau kita sering bersilaturahim, panjang umur. Tuh. Jadi kalau ibu-ibu ingin panjang umur, sering-sering silaturahim. Kenapa? Yang membuat kita pendek umur, coba misalnya kita sakit, nggak mau silaturahim di rumah, ini cepat mati kita. Stres karena. Tapi kalau kita sudah bersilaturahim, berbagi rasa, lantas curhat, lantas ada ibu-ibu mengatakan, ibu ini obatnya, coba ibu coba. Lama-lama seharusnya kita akan meninggal, ternyata masih Allah tambah umur 10 hingga 20 tahun lagi. Nah, karena tadi Nabi mengatakan apa tadi? Man ahabba ayyusata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah silaturahim. Panjang umurnya artinya kan kalau kita sakit, sembuh dari sakit. Makanya silaturahim itu juga obat jiwa. Kadang-kadang ya, ada orang bilang sakit kita, penyakit kita itu 20% disebabkan oleh perasaan kita. Paham ya? 20% sakit kita karena perasaan. Kita sakit kita sebenarnya 50%. Tapi karena perasaan kita suntuk, ya lihat kamar berantakan, spray nggak dicuci, bau cendawan, bertambah sakit kita jadi 70%. Tadinya cuma 50. Tapi ketika kita silaturahim ya, kemudian punya teman, punya cerah, 50% itu berkurang jadi 30%, Bu. Tuh. Makanya kenapa rumah sakit itu spray harus selalu diganti supaya pasiennya nggak stres, pakai taman-taman. Jadi kalau ada rumah sakit kayak rumah hantu, itu nggak paham orang pengelola rumah sakitnya. Buat seperti surga, indah. Ketika pasien datang, masya Allah, menghijau, masuk ruangan, enak, tak sembuh. Ya. Tapi ada yang bilang begini, katanya rezeki nggak bisa ditambah, umur nggak bisa ditambah. Gimana nih? Katanya rezeki kita udah ditetapkan sekian, kan itu. Ajal juga sudah sekian. Tadi kayak mana maksudnya tadi hadis tadi? Gimana? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, umur itu bisa ditambah apa enggak? Tapi tadi bilang Nabi mengatakan bisa ditambah. Rezeki itu bisa ditambah nggak? Umur? Kalau nggak bisa ditambah nggak usah berobat lah. Kalau udah jatuh mati ya mati. Kenapa kita berobat? Karena agar panjang umur kan. Tidak. Kenapa kita bersilaturahim? Agar panjang umur kan. Terus bagaimana dengan hadis Nabi? Misalnya Nabi hadis tentang ini, tentang proses penciptaan manusia, proses kandungan manusia.
Kan Nabi mengatakan inna ahadakum ya yujma'u fi batni ummihi arba'ina nutfah. Sesungguhnya kalian dikumpulkan dalam perut kalian 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu apa? Nutfah itu positif. Jadi bukan COVID. Juga COVID positif. Positif itu apa? Sudah hamil, itu baru nutfah. Kalau belum hamil enggak nutfah. Paham ya? Begitu sudah hamil maka jadi nutfah. Summa yakunu misla dzalika alaqah. Kemudian menjadi seperti itu, artinya 40 hari lagi dalam bentuk segumpal darah. Summa yakunu misla dzalika. Kemudian menjadi seperti itu lagi, mudghah, segumpal daging. Summa yursalu ilaihi al-malaikatu fayufakhu fiha ar-ruh fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian baru diutus malaikat untuk meniupkan ruh. Makanya umur sudah 40 kali 3 itu sudah mulai bergerak-gerak karena sudah ditiupkan ruh. 40 kali 3 berapa bulan? 4 bulan ya, karena 1 bulan 30 hari. Dah. Fayu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian ditetapkan 4 hal. Bikat bi rizqihi, ditetapkan rezekinya. Rezekinya udah ditetapkan. Kita enggak bisa rubah. Wa ajalihi. Ajalnya enggak bisa dirubah. Wa amalihi. Amalnya enggak bisa dirubah. Ya. Syaqiyun aw sa'idun, apakah dia bahagia atau sengsara enggak bisa dirubah. Berarti menurut hadis ini enggak bisa dirubah apapun. Rezeki enggak bisa dirubah. Umur enggak bisa dirubah. Amal juga enggak bisa dirubah. Bahagia atau sengsara juga enggak bisa dirubah. Terus bagaimana dengan maksud hadis tadi yang pertama tadi yang dengan silaturahim bisa merubah rezeki dan bisa merubah umur? Nah, ini perlu saya jelaskan. Ya. Kemudian ada juga ayat Allah kan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal tidak bisa diakhirkan dan juga tidak bisa dimajukan sedikit pun. Terus bagaimana? Ini jadi bingung. Satu dalil mengatakan bisa berubah umur dan rezeki. Satu dalil tidak bisa dirubah. Bagaimana nih sebenarnya pemahamannya? Nah, ini saya jelaskan dulu. Hadis dan ayat yang menjelaskan tidak bisa dirubah itu kaitannya dengan takdir kauniyah. Takdir apa namanya? Takdir kauniyah enggak bisa dirubah. Semuanya telah Allah takdirkan. Innallaha khalaqa maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Enggak bisa dirubah. Termasuk orang mencuri, kenapa dia mencuri? Karena sudah takdir Allah. Bisa enggak misalnya seorang pencuri ditanya sama hakim, saudara pencuri, jawab, kenapa Anda mencuri? Sudah takdir Allah, Pak. Boleh enggak? Itu takdir kauniyah. Cuman takdir kauniyah itu di sisi Allah. Allah enggak memberitahu, kita enggak tahu. Enggak berlaku bagi kita, itu ketentuan Allah. Kita enggak tahu. Kalau berlaku bagi kita berarti kita enggak perlu usaha lagi, betul enggak? Takdir kauniyah itu rahasia Allah. Itu persoalan gaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bagi kita berlaku namanya takdir syar'iyah. Takdir syar'iyah. Nah, ini bisa dirubah. Bahkan Allah melarang kita mencuri kan?
Allah menyuruh kita berusaha kan, itu takdir syar'iyah. Misalnya Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Itu artinya kita kalau ingin kaya harus berusaha untuk kaya. Ya kan? Ingin sukses harus berusaha untuk sukses. Itu takdir syar'iyah. Demikian juga tadi silaturahim itu takdir apa? Syar'iyah. Bukan takdir kauniyah. Ya. Paham ya? Ya, ketika kita sakit ya. Terus kita berpegang pada takdir kauniyah, salah. Gimana kita berpegang pada takdir kauniyah? Kita sakit. Disuruh suami, "Dek, berobat." Alah, abang ni enggak ngaji lah. Takdir sudah ditentukan, Bang. Apakah adik-adik sembuh atau tidak, itu enggak usah dipikirkan, sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau mati ya mati, kalau sembuh aku sembuh, aku berobat. Ini ngajinya di mana nih masalahnya? Dia lupa padahal Allah Rasulullah sendiri mengatakan innallaha khalaqa da'a wa dawa fatadaw wa la tadaw biharamin. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah tapi jangan berobat secara haram. Allah suruh berobat supaya apa? Supaya sembuh. Kalau sembuh pendek umur atau panjang umur? Panjang umur. Kalau kita sakit sengaja enggak berobat itu menganiaya diri. Ayo dia berubah, enggak usah. Udah Allah takdirkan. Kalau Allah takdirkan sembuh nanti sembuh sendiri. Innalillah nanti takut. Nah ini nih. Makanya kan saya sering ini ada orang tanya, "Ustaz, boleh enggak saya bercerai dengan suami saya?" Kenapa? Suami saya begini, bulan begini. Kenapa kamu mau nikah sama dia dulu? Kan sudah jodoh, Ustaz. Kalau pemahaman seperti itu takdir kauniyah. Betul memang jodoh itu takdir kauniyah. Tapi takdir syar'iyah kita punya mata, punya telinga, punya hati, bisa memilih. Ya kan? Jak betruk galon gede. Bek rugomu hati sakit. Kenapa? Tahu siapa yang datang, kan kita bisa menentukan yes or no. Kenapa salahkan jodoh? Udah tahu yang datang orang jahat, kita terima. Malah ketika gagal kita salahkan jodoh. Kita yang salah. Ada orang saleh kadang-kadang kita tolak. Ada orang kadang-kadang orang datang orang saleh ditolak. Kenapa? Karena dompetnya masih kosong. Ya kosong-kosong kali berat juga kan. Padahal Nabi mengatakan idza atakum man tardona dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang melamar anak perempuanmu, orang yang bagus agama dan akhlaknya, maka terima aja. Kalau kita tolak maka akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang banyak. Masalah rezeki Allah tanggung. Daripada anak kita nanti menikah dengan suami yang mengajak dia dan anak-anaknya ke neraka, apa rela kita? Hanya karena uangnya banyak. Jangan. Anak kita menikah untuk kebahagiaan dia, bukan untuk kesenangan kita. Paham Ibu? Ini kadang-kadang untuk kesenangan kita. Pokoknya menantu ulun harus orang kaya-kaya. Kalau anak kita suka, oke. Tapi kalau anak kita tak suka, jangan dipaksakan. Karena yang merasakan nanti anak kita. Jadi nanti orang muda gampang sekali cari istri sekarang. Sogok saja mamanya, sogok saya orang tuanya gampang. Padahal anaknya belum tentu suka. Ya, makanya ada istilah dulu kawin pak datu amaringgi. Paksa. Zaman dulu seperti itu. Yang memilih jodoh itu orang tua, memang ada sisi bagusnya.
Zaman sekarang anak-anak ada sisi buruknya juga. Maka dua-duanya itu harus digabung. Intervensi orang tua perlu, anak suka itu juga perlu. Karena kalau dibiarkan sama anak, kadang-kadang anak kita belum mampu menyaringnya. Apalagi kalau udah suka itu nggak peduli lagi. Apakah bandit, ustaz, nggak ada urusan dia. Yang penting dia suka, itu bahaya juga. Tapi kalau kita paksakan pilihan kita, sementara anak kita nggak cinta misalnya, itu juga nanti dia kewalahan. Tapi kalau udah cinta ya, lihat muka suami walaupun persegitiga, suka dia. Tapi kalau nggak cinta walaupun namanya juga hati ini nggak bisa dibaca ya, nggak bisa dinilai, nggak bisa misalnya ya mata kita jadi mewakili mata anak kita, belum tentu. Mungkin bagi kita gantengan, bagi anak kita nggak ganteng. Mungkin bagi kita jelek, mungkin bagi anak kita nggak jelek. Beda. Nah, oleh karenanya saya ulangi bahwa takdir syar'iyah itu yang berlaku bagi kita dan itu bisa berubah. Artinya apa? Kalau ingin kaya ya berusaha untuk kaya. Enggak mungkin kita jadi orang kaya kalau cuman meratib saja di masjid misalnya, salat saja. Enggak akan kaya, itu yakinlah, coba tes. Pergi pagi, orang jam 8 pergi kerja ke kantor, dia pergi ke masjid. Pulang sore. Ya, orang pergi cari kerja, dia enggak salat, meratib salat, itu enggak akan kaya. Dan Allah juga nggak meredoi seperti itu. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab. Seorang laki-laki punya tanggung jawab kalau dia sudah menikah. Bukan pergi meratib dia, bukan pergi salat. Tanggung jawab terutama bagaimana menafkahi istri. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya, dia akan minta pertanggungjawabannya. Kalau anak dan istrinya lapar, dia masuk neraka, dia berdosa. Ya. Istrinya lapar. Kenapa? Enggak dibelikan beras oleh suaminya. Kenapa? Karena suaminya pergi berzikir di masjid. Ya. Seperti itu ajaran Islam. Nabi jelas mengatakan tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Isi suami suruh memberi makan kita, bukan kita kasih makan suami. Salah. Kalau kita kasih makan suami, enak kali suami. Kata Nabi, tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Jadi kalau seorang suami enggak mencari makan, enggak memberi makan istrinya, dia berdosa. Kecuali kalau istrinya enggak mau. Dek, makan dek, ini abang buat nasi bungkus. Apa kawan nasinya telur? Telur dah, kasih dia mau bebek kan. Bisa beli sendiri ya. Itulah udah lepas tanggung jawabnya ya. Berilah makan istrimu ketika kamu makan. Jadi suami wajib memberi makan istri. Kalau istri memberi makan suami, itu hanya infak dia, sedekah infak dia untuk suaminya. Bisa jadi kadang-kadang suami kita bangkrut kan, atau apalah, atau sakit, nggak bisa bekerja. Maka itu pada saat itu maka yang memberi makan siapa? Si istri. Dia berpahala, dia berinfak. Karena bukan kewajiban dia. Ada juga, tapi ada juga kadang-kadang si suami, si laki-laki ini memang dia licik dia. Sengaja cari istri yang sudah kerja supaya bisa ngopi-ngopi, dia kan nonton-nonton bola aja kerjanya. Minta uang kan, rayu-rayu istrinya. Itu kehidupan seperti ini enggak sesuai dengan ajaran Islam, walaupun banyak yang seperti itu. Yang benar apa? Seorang suami berkewajiban memberi makan istrinya. Tuh. Makanya ada istilah sekarang apa? Suami takut istri. Kayak mana enggak takut memang ketika butuh uang adinda takutlah. Tapi coba kalau dia yang memberikan.
dia bisa bimbing istrinya otomatis akan patuh. Kenapa? Karena dia merasa dikasih makan oleh suaminya. Tapi kalau dia yang kasih makan, mana patuh dia? Makanya itu supaya keluarga stabil, maka seorang suami harus paham. Kecuali kalau dalam keadaan tertentu, misalnya suami kita sakit, nggak mungkinlah kita paksa dia bekerja. Nah itu pengabdian kita, itu sudah kondisi tidak normal. Itu ujian bagi si istri. Tapi kalau malas, nah ini yang dia berdosa. Malas. Ya, bangun jam 10, suami orang lain sudah cari nafkah, dia bangun jam 10. Bangun-bangun marah lagi sama istrinya. Pergi pulang jam 2, nggak bawa pulang apa-apa. Atau pulang maghrib, bukannya ke masjid, tapi ke kandang ayam, ngurus bebek, ngurus ayam. Menderita seperti itu. Makanya ya, coba kalau kita punya suami yang soleh, 15 menit sebelum maghrib dia sudah rapi, sudah harum ya, sudah pakai baju yang bagus, sudah pakai peci, sudah pakai kain sarung, bawa dimor apa atlas apa yang jadi. Senang kita lihatnya. Hati kita pun segar, senang, ya Allah suamiku, apalagi jadi muazzin, jadi itulah kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah. Ini enggak, sudah azan masih sibuk ya, kasih makan ini makan itu, ngulus-ngulus kucing, apa kucing diurus. Nanti urus kucing. Kalau kita suruh pergi ke masjid, banyak kali alasannya, yang kotor celana lah, yang ini yang belum mandi lah. Kalau sehari 2 hari oke lah, ini bertahun-tahun. Nah, ini musibah. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa kita bisa merubah nasib kita sendiri, dan itu disuruh oleh Allah. Nah, sebagaimana pernah ya, di zaman Nabi ada seorang sahabat, dia bawa kendaraannya. Nanti dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah aku ikat atau aku lepaskan saja? Apakah aku biarkan saja kemudian aku bertawakal kepada Allah? Faqala Nabi, iqilha wa tawakal, kamu ikat baru tawakal. Maksudnya gini, lepasin aja lah, tawakal pada Allah. Kalau Allah takdirkan gak hilang, gak hilang. Kalau Allah takdirkan hilang, enggak. Kata Nabi, ikat. Ikat itu juga takdir Allah. Kita sakit enggak berobat, meninggal itu takdir Allah memang, tapi secara kauniyah. Tapi kita berobat hingga kita sembuh, kita hidup bisa 20 tahun lagi, itu juga takdir Allah, takdir syariah itu yang berlaku bagi kita. Kenapa ibu-ibu pakai bedak misalnya? Untuk merubah kan? Untuk merubah penampilan biar cantik dilihat oleh suami, supaya suami nggak kawin lagi. Bisa. Coba kalau kita urus, misalnya berkaratan lah, ya berjerawat lah, akhirnya suami kita, apalagi lihat perempuan lain licin-licin suami kita nih, kita berubah. Itu usaha. Jangan pasrah saja. Ya, sudah jodoh saya udah aman, nggak ada aman. Bahkan maaf kita bilang, setelah berkeluarga kadang-kadang lebih ganas dari sebelum berkeluarga. Nggak ada aman zaman sekarang. Nggak ada aman. Jangan kita sudah jadi suami saya sudah aman. Enggak, belum tentu. Zaman sekarang itu zaman fitnah. Tentu, maka kita harus jaga baik-baik. Coba kita urus suami kita baik-baik, nggak akan dia mengkhianati kita. Tapi kalau kita tenang tiap hari, satu kata dia bilang, 10 kata kita balas, selesai udah deh. Kita salahin dia, ya, memang dia salah, tapi nggak sepenuhnya dia salah. Kita juga harus introspeksi. Itu ilmu haidah ta'ala.
Berilah makan istrimu ketika kamu makan. Suami yang memberi makan istri. Wa taqsuha idak tasaita. Berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Jadi bukan hanya kasih makan saja, tapi juga kasih pakaian. Sekarang saya tanya sama ibu, jujur, ibu ini baju yang pakai ini siapa yang beli? Kan? Beli sendiri. Yang dibeli suami mana? Suami beli batik di Malioboro. Harganya, baju batik harganya berapa? Berapa kira-kira yang bagusnya? 800. Untuk isi boleh oleh juga. Daster 100.000. Tidak. Mantap. Coba protes sekali-sekali. Kata Ustadz Herman, itu apa yang dipakai oleh suami? Apa yang dipakai oleh suami maksudnya kualitasnya, harganya harus sama dengan istri. Kalau ingin keluarga itu diridhoi Allah. Makanya bagus ya kalau sekarang ini kan kalau hari raya itu jahit baju sama-sama, warnanya sama, motifnya sama. Nah, itu bagus, membangun tadi. Membangun. Nah, jadi apa? Wa taqsuha idak tasaita. Wa taqsuha idak tasaita. Berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Kewajiban suami memberi pakaian yang bagus untuk istrinya. Dek, ini uang. 1 juta. Beli baju. Karena abang tadi barusan beli baju harganya 1 juta. Itu suami yang paten. Cuma paten jauh. Ya, sah. Yang ketiga kata Nabi, wala tuqabbih. Jangan kamu celah istrimu. Jangan kamu jelek-jelekkan istrimu. Bagaimanapun keadaan istrimu, itulah dia itu permaisuriku. Bagaimanapun keadaan istri kita kan nggak mungkin selamanya cantik. Bagaimana mungkin cantik? Melahirkan, mengurus anak, mengurus keluarga, mengurus suami, nggak mungkin lah. Kalau ingin cantik seterusnya suami istri kita, nggak usah suruh kerja dia. Kasih uang banyak-banyak, ya. Biasanya kan wanita itu kan cantik kan dari dananya, bukan dari sananya kan, jarang dari sananya, kan? Dari dananya. Kasih, insya Allah akan cantik selalu. Ini nggak uang nggak dikasih, dapur disuruh urus, anak disuruh urus, akhirnya dia nggak sempat mengurus dirinya, jelek. Sekarang udah jelek-jelekin, nggak boleh. Ini etika. Bagaimanapun keadaan istri kita, itulah dia yang mendampingi kita sampai mati. Hargai dia, cintai dia. Kan Nabi melarang, wala tuqabbih, jangan kamu jelek-jelekkan istri. Ini kadang-kadang terlalu kompak sama temannya ya, terlalu friend, bestie. Udah bongkar-bongkar rahasia istri. Waduh, istri saya kenapa? Malah saling mandi ya. Gak boleh, kalau tahu istrinya sedih gak ya? Istri saya gawat kali makan nyai, bulat terus badannya, nyai. Gak boleh, kalau mau seperti itu. Ini dek uang, masuk gym sana ya, masuk gym, kasih uang masuk gym, senam sana, insya Allah akan berubah. Ini uang gak dikasih, cuma mencela saja. Kalau dia boleh gendut buncit lagi, istrinya gak pernah protes. Ya tak? Giliran istri gendut sikit udah macam-macam. Padahal dia coba. Makanya ada yang bilang, seorang istri itu ya hamil ketika menikah, awal menikah. Kalau laki-laki hamil kapan? Umur 50 tahun. Nah, sementara si istri
redha dia, walaupun bagaimanapun keadaan suamiku, walaupun hamil 9 bulan, dia tetap adalah permata hatiku. Itu baru bagus. Enggak pernah seorang istri mencela suaminya, jarang. Tuh, jadi wala tuqabbih, jangan kamu jelekkan istri. Kalau memang ada jeleknya kita perbaiki, bukan kita cela. Enggak pandai masak, ajarin dia masak. Jangan kita cela. Wala tahjurha illa fil baiti, kata Nabi. Jangan kamu cuekin, jangan kamu marahin istrimu kecuali di rumah. Kadang-kadang memang perlu marah. Kenapa perlu marah? Suruh salat enggak mau, suruh pakai jilbab enggak mau, boleh. Boleh marah. Tapi marah untuk pendidik. Tapi enggak boleh di luar rumah, jangan marah-marah istri kita. Malu dia. Itulah yang membuat nanti si istri dendam sama suaminya. Di depan-depan orang kasih marah. Dasar kamu istri enggak berguna. Ini singgung dia. Ingat kadang-kadang ya, hal-hal kecil itu dia terus itu membesar. Nanti akan parah nanti. Kan jangan. Ini kadang-kadang ada suami lama kali belanja, capek mati dah tunggu sini. Padahal cuma baru 1 jam. Maklumlah, kan namanya belanja itu kan memang lama ya. Ini enggak pas, itu enggak pas. Ini mahal, sana jangan tawar-tawar lama lah. Makanya kadang-kadang seorang istri dia dibilang sama suami dia, udah kita belanja, kujak terus ke. So pergi sendiri aja lah. Abang si marah-marah aja, enggak sabar nunggu. Pergi sendiri enak lagi. Ya kan? Pulang-pulang dari sana sebelum sampai rumah bisa makan miso lagi. Kan? Kau pergi sama dia, luar lama kali. Itu karena itu pada hargai. Kalau memang lama ya tak tunggu, atau sudah relakan saja pergi sendiri. Wala tuqabbih, wala tahjurha illa fil baiti. Jangan kamu cuekin istrimu, jangan kamu marahin istrimu kecuali di rumah. Di rumah bolehlah untuk pendidikan. Contohnya, adik ini malas sekali mandi. Udah, kalau malas mandi, tidur kamar depan sana, atau biar abang tidur di sofa aja. Itu pelajar. Nah, akhirnya jadi pelajaran. Yalah, mandi ini ada pakai Rexona ini. Boleh, tapi jangan kasih nampak, itu rahasia perusahaan, enggak boleh kita kasih nampak. Nah, jadi kembali tadi silaturahim. Betul memang silaturahim itu sebagaimana kata Nabi tadi dalam hadis yang saya sebutkan tadi, itu bisa memperluas rezeki, bisa memperpanjang umur dalam konteks takdir syar'iyah. Tapi dalam konteks takdir kauniyah enggak bisa. Paham ya? Nah, silakan ibu-ibu mau bertanya, silakan ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya atau mau memprotes? Ustaz enak ngomong karena Ustaz seorang laki-laki. Ada, Bu?